Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam kebaikan ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tentu saja tetap bersemangat. Ketemu kembali dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, seorang wirausaha itu di dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Ini tentu saja seperti itu ya. Pasti semuanya pengen sukses, pengen berhasil. Nah, sebagai pengelola usaha, wirausaha itu harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetisi dengan pelaku usaha lain serta dapat pula memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Lalu, bagaimana supaya kita dapat meraih keberhasilan tersebut dan apa saja indikatornya? Di dalam bab ini nanti, kita akan membahas tentang keberhasilan produksi massal demi tercapainya keberhasilan usaha. Sebelum kita lanjutkan materi, dulu ya tentang kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah 3.11. Yaitu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Kompetensi dasar berikutnya adalah 4.11, yaitu membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, lalu berikutnya, apa tujuan pembelajaran materi ini? Setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan siswa mampu atau dapat menelaah indikator keberhasilan tahapan produksi. Yang kedua, siswa dapat menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang ketiga, siswa dapat menyusun indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Dan yang keempat, siswa dapat membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Ini tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada bahasan kita kali ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Sebelum ke sana, yaitu membahas tentang keberhasilan produksi massal, kita akan belajar dulu tentang keberhasilan suatu usaha, karena ketika mempelajari keberhasilan produksi massal ini, tujuannya tidak lain juga adalah keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha atau keberhasilan dalam usaha itu sangat identik dengan pendapatan yang diraih dari usaha tersebut. Kenapa seperti itu? Dikarenakan pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha. Lalu, apa yang dimaksud dengan keberhasilan usaha itu? Yang dimaksud dengan keberhasilan usaha itu adalah keberhasilan dari bisnis dalam mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki kecerdasan, kreativitas, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan konsep wirausaha secara proaktif. Jadi, di sini ditekankan keberhasilan itu adalah keberhasilan di dalam mencapai tujuan dari
usaha tersebut. Dan tentu saja keberhasilan itu tidak didapatkan secara mudah ya, tapi dengan menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan juga mengikuti perkembangan teknologi serta penerapan dari konsep kewirausahaan secara proaktif. Berikutnya, apa saja? Kalau tadi sudah dipelajari tentang apa yang dimaksud keberhasilan usaha, selanjutnya apa saja indikator keberhasilan usaha tersebut? Indikator keberhasilan usaha ini ada beberapa ya, ada 7 indikator. Yang pertama adalah peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Tentu saja, usaha yang berhasil ini yang modalnya meningkat ya. Kalau tadi dikatakan di awal bahwa keberhasilan usaha itu identik dengan keberhasilan pendapatan. Ya, oleh karena itu salah satu indikator dari keberhasilan usaha itu adalah peningkatan dalam akumulasi modal. Yang berikutnya adalah jumlah produksi. Jumlah produksinya juga tentu saja terus mengalami peningkatan. Ketika usaha itu dikatakan berhasil, maka jumlah produksinya juga mengalami peningkatan. Bukan sebaliknya, malah mengalami penurunan. Yang berikutnya adalah jumlah pelanggan. Nah, jumlah pelanggan ini juga terus mengalami peningkatan. Karena jumlah pelanggannya meningkat, maka jumlah produksinya juga meningkat. Ya. Dan tentu saja modal yang dipunyai, akumulasi modalnya itu juga meningkat. Berikutnya adalah perluasan usaha. Kalau sudah modalnya meningkat, produksi meningkat, ya, maka perusahaan itu akan melakukan perluasan usaha. Sehingga salah satu indikator keberhasilan usaha itu adalah adanya perluasan usaha itu sendiri. Yang berikutnya, indikator berikutnya adalah perluasan daerah pemasaran. Kalau usahanya sudah mengalami perluasan, maka otomatis perusahaan juga harus memikirkan untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan perluasan daerah pemasaran. Nah, kalau ini sukses, maka itu menjadi satu indikator juga untuk keberhasilan sebuah usaha. Berikutnya adalah perbaikan sarana fisik. Kemampuan perusahaan untuk mengadakan perluasan daerah pemasaran, perluasan usaha, ya, kemudian jumlah produksi yang meningkat, ini juga menuntut perusahaan untuk melakukan perbaikan sarana fisik. Kalau perusahaan mampu melakukan perbaikan sarana fisik yang dimiliki, maka itu juga menjadi indikator bahwa usaha tersebut itu mengalami keberhasilan. Dan yang berikutnya itu adalah pendapatan usaha tentu saja. Ya, ini menjadi indikator dari keberhasilan usaha. Dan berikutnya, setelah kita pelajari tentang keberhasilan usaha, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi massal untuk meraih keberhasilan usaha itu tadi. Pengadaan produksi massal ini sangat bermanfaat ya dalam membuat sebuah produk lebih variatif dengan harga yang relatif murah. Kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan produksi massal itu dapat menyesuaikan dengan cepat bagi konsumen individu maupun untuk pasar ceruk. Terjadinya efisiensi produksi serta waktu yang digunakan dalam berproduksi lebih cepat karena menggunakan tenaga mesin modern. Nah, apa saja faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan produksi massal itu, di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah perusahaan akan membuat produk yang lebih variatif. Jadi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi massal ini adalah kemampuan perusahaan itu untuk membuat produk yang lebih bervariatif. Bagaimana dia bisa melayani kebutuhan pelanggan, kebutuhan mereka terhadap produk yang bukan hanya itu-itu saja, tetapi lebih variatif sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Faktor yang berikutnya adalah perusahaan harus bisa menekan harga produk sehingga harga jual pada konsumen rendah. Hal ini tentu saja akan semakin mempercepat sirkulasi produk. Jadi kalau pengen sukses, ingin berhasil dalam produksi massal, jadi perusahaan tuh harus berusaha untuk menekan harga produk. Bagaimana caranya supaya bisa produk itu bersaing di pasaran dalam sisi harga. Produk tetap berkualitas, tetapi harganya lebih murah daripada produk dari perusahaan yang lainnya. Yang berikutnya adalah perusahaan lebih mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman, sehingga konsumen lebih tertarik dengan produksi tersebut. Nah, ini faktor berikutnya ya. Kalau ingin berhasil di dalam produksi massal, maka perusahaan itu harus mampu menyesuaikan produknya untuk mengikuti perubahan zaman. Kita tahu ya, teknologi dan pengetahuan sekarang berkembang sangat pesat. Nah, ini harus diikuti oleh perusahaan ya, untuk mengikuti perkembangan itu sehingga disesuaikan produknya. Faktor yang berikutnya adalah lebih efektif dan efisien di dalam produksi karena hanya akan membuat produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi massal. Jika perusahaan ingin berhasil, maka harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Berikutnya adalah indikator keberhasilan dalam produksi massal. Itu dapat diukur dari hal-hal berikut ini ya. Yang pertama adalah produktivitas. Nah, produktivitas ini diartikan sebagai perbandingan antara volume keluaran dengan volume masukan. Dengan kata lain, produktivitas itu diukur dari tingkat efisiensi produksi masukan seperti tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan produksi keluaran. Produktivitas merupakan dasar dari persaingan dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa macam atau bermacam-macam cara ya untuk mengukur produktivitas. Nah, ini tergantung dari tujuan perhitungan data yang tersedia. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan aspek produktivitas itu, yang pertama adalah perhitungan produktivitas di dalam perusahaan. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahwa ada beberapa macam cara untuk mengukur produktivitas itu. Salah satunya adalah yang paling umum itu menghitung produksi kotor pekerja selama 1 jam kerja. Perhitungan ini dapat menghitung seberapa efisien penggunaan tenaga kerja
untuk menghasilkan produksi keluaran. Berikutnya yang masih terkait dengan aspek produktivitas itu adalah dimensi keberhasilan produktivitas. Nah, ini terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja. Apa saja? Di antaranya adalah sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antar kerja dan pimpinan, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja, dan kewirausahaan. Indikator keberhasilan dari massal yang berikutnya dapat diukur dari kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada satu periode waktu tertentu. Kapasitas sering menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya tetap. Kapasitas itu juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Karena itu, dengan tujuan pencapaian tingkat utilisasi tinggi dan tingkat pengembalian investasi tinggi, penetapan ukuran fasilitas sangat menentukan. Ada beberapa jenis kapasitas ya. Yang pertama adalah kapasitas desain. Apa yang dimaksud dengan kapasitas desain? Yaitu kapasitas yang bisa diperoleh oleh suatu desain produk jika desain produk tersebut dialokasikan kepada sumber daya yang cocok. Yang berikutnya adalah kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang dapat diperoleh jika dihitung dari efektivitas desain dan sumber daya yang diperoleh. Yang ketiga adalah kapasitas pemanfaatan, yaitu kapasitas efektif dari produk yang sedang digunakan. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana mengelola permintaan. Nah, kalau kita membahas tentang kapasitas produksi, tentu saja kita juga akan mempelajari tentang bagaimana mengelola permintaan itu sehingga tidak over kapasitas, melebihi kapasitas, atau tidak juga kurang ya, dari kapasitas yang seharusnya mampu dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus ya di dalam pengelolaan permintaan itu. Yang pertama adalah permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, maka perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Walaupun demikian, karena fasilitas yang tidak mencukupi, hal ini mengurangi keuntungan di bawah yang mungkin dicapai. Solusi jangka panjangnya biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitasnya. Yang kedua adalah kapasitas yang melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, maka perusahaan dapat merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Yang berikutnya
Kasus berikutnya adalah penyesuaian pada permintaan musiman. Nah, sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan itu menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kapasitas produksi. Nah, demikian tadi ya, kita sudah pelajari secara menyeluruh, meskipun masih umum ya, tentang keberhasilan tahapan produksi massal. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.